Hey ho Pop Gengs! Serangga ini dikenal hidup berkoloni, meski nggak semua jenis lebah seperti itu sih. Di dunia ini, kecuali Antartika, terdapat sekitar 20.000 jenis lebah. Mereka juga dikenal sebagai serangga pemakan nektar bunga dan serbuk sari. Dan seperti koloni semut, betina memiliki peran yang penting dalam kelompoknya. Membuat sarang sendiri, dengan struktur yang kompleks, para lebah juga dikenal dengan pembagian tugas yang jelas. Nah, dengan info seperti itu, masihkah kamu mengatakan bahwa mereka hanyalah serangga yang gak lebih pintar dari manusia? Tunggu sampai kamu lihat buktinya di beberapa eksperimen unik yang dilakukan pada lebah berikut ini. Oke, mari kita berkenalan sama Bumblebee. Ini bukan robot ya, tapi salah satu jenis lebah yang tubuhnya berwarna kuning dan hitam, berbulu serta gemuk. Gak bisa menghasilkan banyak madu sih, tapi peran Bumblebee ini sebagai hewan penyerbuk penting bagi tanaman. Otak lebah ini mungkin saja sebesar wiji-wijen, tapi ilmuwan menemukan fakta bahwa otak kecil itu mengandung sekitar 1 juta neuron yang membuat mereka mampu mengenali benda-benda dengan indranya. Nah, sebuah eksperimen pernah dilakukan pakar ekologi dari Queen Mary University of London, Ollie Lokola. Bersama rekannya, mereka membuat lebah memindahkan bola dengan imbalan air gula. Jadi pertama, si lebah ini dilatih menggunakan lebah palsu dari ujung tongkat dan magnet. Memperlihatkan bola harus berada di titik target untuk menghasilkan air gula. Bola-bola ini jaraknya berbeda satu sama lain. Tiap lebah memperhatikan masing-masing lebah palsu, dan setelah dites terpisah, masing-masing bisa loh memindahkan bola sesuai dengan hasil pengamatannya. Sedangkan lebah yang tidak menyaksikan contoh, lebih lambat mencari cara memindahkan bola. Wah, dan ketika ditambahkan warna hitam nih, ada loh lebah yang memilih bola hitam karena berada di dekat target. Ini berarti mereka bisa memecahkan masalah ya. Ini juga berarti lebah nggak sekedar mengcopy-paste apa yang mereka amati, tapi juga menunjukkan fleksibilitas kognitif, yakni mampu mengembangkan pengetahuan baru yang mereka terima. Cerdas ya. Padahal nih, potensi intelektual biasanya hanya didapatkan di kelompok primata, lumba-lumba, dan sebagian hewan pengerat dan kelompok kucing. Dan ternyata terbukti nih, kelompok serangga juga bisa mengembangkan kemampuan yang sama kan? Nih, ada lagi eksperimen lainnya yang juga menunjukkan hal tersebut, seperti dalam video berikut. Jadi, ada lapangan bola mini dan lebah palsu untuk menunjukkan pembelajaran. Lalu, mereka meniru dan mulai bermain memasukkan bola dengan imbalan air gula lagi. Bahkan di Pop Gengs terlihat mereka saling berkompetisi loh. Wah, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dengan otak sekecil itu, mereka mampu mengingat banyak hal. Duh, minder aku, otakku sebesar ini tapi kadang-kadang masih lemot. Maka nggak salah jika lebah mampu melakukan penerbangan jauh ke titik atau sumber nektar dan serbuk sari. Ini berarti mereka jago dalam hal navigasi dan pemetaan ya. Bisa jadi juga memiliki kemampuan menganalisa secara sederhana. Satu eksperimen lagi nih yang memperlihatkan bagaimana mereka belajar dari hasil pengamatannya dan mengolahnya menjadi sebuah penyelesaian solution. Eksperimen berikut ini masih dari Queen Mary University of London. Para peneliti menempatkan 3 bunga buatan berbentuk bundaran, diisi gula di bawah meja kaca, lalu diikat tali. Dari 110 ekor lebah yang dites, ada 2 ekor yang berhasil menarik keluar bundaran itu untuk menjilati gulanya. Wow! Lebah lain pun ditempatkan di dinding transparan, mulai mengamati tindakan tersebut, dan perlahan-lahan berhasil melakukan hal yang sama. Yeay! Bahkan di Pop Gengs, ketika lebah terlatih mati, keterampilan yang sudah terekam tersebut masih bertahan di koloni itu. Ini hampir sama kan yang dilakukan sama manusia? Berbagi pengetahuan dalam masyarakat. Nah, yang menarik adalah kemampuan seperti itu memang telah lama dijalani di dalam koloni.
berbagi informasi titik atau posisi serbuk sari bunga. Tapi tentu aja menggunakan bahasa mereka sendiri, yakni menggunakan tarian atau waggle dance. Atau aku sebut sebagai tarian serbuk sari. Nah, eksperimen berikut memperlihatkan dengan jelas tarian GPS ini nih. Ada beberapa lebah yang baru mendapatkan sumber makanan, diberi tanda merah dan hijau agar gampang diamati saat berada di sarang. Perhatikan baik-baik, lebah yang baru kembali ini bergoyang-goyang penuh semangat. Inilah yang disebut sebagai waggle-waggle dance tadi. Dan perhatikan lagi nih, tarian bergoyang mereka sama kan? Membuat pola seperti angka 8 dengan garis tengah meliuk-liuk. Dua lebah yang menari ini bahkan membuat sudut rotasi yang cocok dengan posisi sarang dari tempat makanan tadi. Malah nih, tarian tadi juga berisi informasi jarak sumber makanan loh. Pop Gengs, ternyata madu yang kita konsumsi selama ini hasil dari kerja kelompok yang luar biasa ya. Tapi, bagaimana jika lebah yang tidak berada dalam koloni? Apakah ia akan menjadi lemah? Atau terjatuh dan gak bisa bangkit lagi? Terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gak juga, Pop Gengs. Serangga ini memang komplit, jago dalam berkelompok dan gak bisa disepelekan saat sendirian. Selama ini kita hanya membayangkan lebah mampu membawa saripati tumbuhan aja. Nah, salah satu kanal YouTube pernah melakukan eksperimen sederhana. Bumblebee ini diuji seberapa kuatkah ia membawa benda-benda yang lebih berat dari bobotnya. Awalnya, lebah pertama diikat di sebuah mur. Terlihat kesusahan sih emang. Lalu lebah kedua diikat dengan beban yang lebih ringan. Tapi tetap aja susah terbang, walaupun udah bisa geser-geser dikit. Lalu, lebah yang ketiga diikatlah dengan paku kecil. Dan akhirnya, Bumblebee ini bisa terbang, membawa paku yang terikat di belakangnya. Wah, bisa jadi lebah dapat mengangkat 1 unit pesawat ya. Tapi mungkin butuh 20 juta Bumblebee. Semoga aja nggak ada yang mencoba bereksperimen dengan pesawat beneran ya.